Oke, halo adik-adik, kita lanjutin lagi nih materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Tadi kan kita udah ngebahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi konsumsi, dan kita ngebahas tentang teori perilaku konsumen ya, yang dalam mengukur kepuasan. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang kegiatan produksi. Sebenarnya apa sih produksi? Mungkin kan udah seringnya nggak dengar kata produksi, apa nih produksi? Nah, produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan atau menciptakan suatu barang dan jasa, atau bisa juga dikatakan sebagai proses penambah nilai guna. Loh, kenapa dikatakan menambah nilai guna? Karena misalnya nih, kita ada menciptakan suatu barang, misalnya menciptakan sebuah kain. Jadi ada perusahaan menciptakan kain, ini kainnya. Terus kain ini tuh masih bisa diproduksi lagi menjadi kerudung atau menjadi baju. Nah, itu yang dikatakan sebagai proses penambahan nilai guna suatu barang. Jadi yang awalnya sudah berguna, ditambah lagi nilai gunanya gitu. Nah, itu dikatakan sebagai penambahan nilai guna. Jadi kegiatan produksi itu nih ya, sebentar. Kegiatan produksi ini kegiatan menghasilkan atau menciptakan, boleh hasilkan atau menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang. Jadi ini kegiatan menghasilkan atau menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa gitu ya. Nah, kita tuh seringlah berhadapan dengan kegiatan produksi ya, kayak misalnya kita beli cimol. Nah, cimol itu kan dibuat melalui kegiatan produksi yang awalnya dari terigu dihasilkan, diciptakanlah menjadi sebuah cimol gitu ya. Atau bisa juga nih si cimol ini dikatakan sebagai menambah nilai guna. Kan soalnya tadinya awalnya tepung terigu ini udah jadi barang. Nah, kemudian ditambah lagi gunanya menjadi cimol. Nah, itu sebagai penambah nilai guna. Nah, itu dikatakan sebagai kegiatan produksi. Nah, di dalam kegiatan produksi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi nggak sembarangan bikin aja gitu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini gitu ya. Nah, sebentar nih. Jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi produksi. Apa aja nih? Jadi ketika kita pengen bikin barang dan jasa, apa sih yang pertama harus diperhatikan? Itu apa? Sumber daya alam atau SDA. Nah, ini harus diperhatikan sekali ya. Jadi ini faktor yang sangat mempengaruhi dalam produksi ya. Kita kalau misalnya ingin menciptakan suatu barang tapi nggak ada bahan bakunya, nggak ada sumber daya alamnya, ya gimana? Nggak bisa lah ya. Jadi SDA ini sangat penting. Kemudian apa lagi yang sangat penting? Yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia juga sangat pentingnya ya. Ya, bahannya ada gitu ya. Bahan bakunya ada lah. Yang buatnya nggak ada, ya nggak akan terjadilah proses produksi itu gitu ya. Nah, jadi sumber daya manusia juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, terus selain sumber daya alam, sumber daya manusia, apalagi nih yang mempengaruhi kegiatan produksi? Modal. Modal juga mempengaruh ya. Kalau misalnya kita pengen bikin barang, tapi kita nggak punya uang buat beli bahan bakunya, ya nggak bisa jalan ya. Nah, modal itu sangat penting gitu ya. Ketika misalnya kita nggak ada sumber daya manusia, mungkin kita bisa lah pakai tenaga sendiri. Tapi ketika kita nggak ada modal, ya nggak akan jalan kegiatan usaha kita gitu. Nah, kemudian selain itu ada keahlian atau skill. Nah, keahlian atau skill juga ini dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Karena kan kita butuh pengolahan ya. Pengolahan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi gitu. Nah, ini kan, tapi yang akan kita bahas ini selain kegiatan produksi, kita juga akan membahas tentang peran pelakunya, yang dimana itu sebagai produsen. Jadi kita akan membahas tentang teori perilaku produsen. Oke, lanjut nih. Nah, teori perilaku produksi atau teori perilaku produsen di sini tuh ya. Nah, jadi dalam teori perilaku produsen atau produksi, ada yang namanya teori produksi jangka pendek. Jangka pendek itu berarti kan untuk rentang waktu yang singkat gitu ya.
yang singkat. Nah, di dalam teori produksi jangka pendek dikatakan bahwa satu faktor itu bisa berubah, tapi faktor lainnya tetap. Jadi di dalam teori jangka pendek ini, ketika kita ingin menambah produksi, mungkin bukan menambah ya. Jadi ketika ingin melakukan kegiatan produksi, ada yang namanya teori produksi jangka pendek, yang dimana dalam teori produksi jangka pendek itu satu faktor itu bisa berubah, tapi faktor lainnya tetap gitu ya. Nah, jadi di sini tuh nih, ini tuh teori di mana teori produksi di mana hanya ada satu faktor produksi yang berubah ya, yang berubah dan faktor lainnya tetap. Nah, kenapa ini dikatakan jangka pendek cuma satu yang berubah gitu ya? Karena ketika misalnya berubah faktor-faktor yang berubahnya banyak, berarti itu bukan produksi jangka pendek lagi, tapi produksi jangka panjang gitu, oke? Nah, di dalam teori produksi itu nanti kita tuh akan mengenal matematisnya atau rumus-rumus yang memang ada juga kadang dibahas di soal-soal SBM. Nah, nanti kalian akan mengenal istilah nih MP. MP itu apa? MP itu sama seperti tadi di marginal utility. Nah, kalau di sini juga sama, itu marginal produksi. Marginal produksi. Yang dimana nih marginal produksi itu artinya tambahan produksi. Jadi seberapa besar tambahan produksinya ketika kita menambah jumlah atau menambah faktor produksinya gitu, itu MP ya. Jadi MP itu tambahan produksi akibat adanya tambahan faktor produksi. Boleh dicatat di buku kalian. Jadi marginal produksi itu adalah tambahan produksi akibat tambahan faktor produksi, itu MP. Nah, nanti kalian juga akan mengenal TP. Apa itu TP? Total produksi. Berarti keseluruhan berapa jumlah total produksinya. Nah, ini ada di teori jangka pendek gitu ya. Dan biasanya di dalam teori jangka pendek, kalian akan mengenal istilah L. Apa itu? Labor atau tenaga kerja. Nah, kenapa ataukah ada tenaga kerja di sini? Nah, karena di dalam teori jangka pendek ini, memang kan tadi nih, ada satu faktor yang berubah. Nah, di dalam teori jangka pendek yang berubah itu biasanya tenaga kerja doang. Jadi misalnya kita ingin menambah jumlah output ya yang dihasilkan dalam jangka pendek. Nah, yang dirubah itu cuma bisanya tenaga kerja doang, dan yang lain tetap. Nah, makanya di dalam teori ini ada rumus MP atau ada istilah MP, TP, dan L atau tenaga kerja gitu ya. Itu teori tentang jangka pendek. Oke, lanjutin lagi nih. Nah, di dalam teori produksi jangka pendek ini nanti ada teorinya atau ada hukumnya, sama seperti tadi ya dalam teori perilaku konsumen. Di sini juga ada rumusnya atau rumus ya, hukumnya apa nih teh? Nah, hukumnya itu the law tadi apa kalau di yang tadi, the law of diminishing ya return tuh ya. Oh, enggak dulu ke sini deh. Sebelum kesini dulu nih, jadi takutnya nanti kalau misalnya di dalam teori jangka pendek itu ada rumus-rumus atau ada sistematik atau matematisnya yang berhubungan dengan ini. Jadi kadang suka ada teori untuk mencari MP. Nah, MP itu kan marginal produksi. Nah, jadi untuk mencari MP itu bisa kalian dapetin dari delta TP dibagi delta L. Apa tadi? TP itu total produksi. Kalau delta L itu selisih tenaga kerja. Jadi untuk mengetahui berapa sih tambahan produksinya, kita bisa mengetahui dari delta TP dibagi delta L gitu ya. Itu untuk mengetahui kalau misalnya ada soal yang berhubungan dengan coba cari marginal produksi dari soal sekian gitu. Nah, ini ya. Nah, di dalam teori produksi jangka pendek juga nanti kadang ada rumus ini, AP. AP itu AP? Average produksi. AP itu average produksi, artinya
produksi rata-rata nih. Rata-rata, oke. Nah, AP, jadi kita kadang ada yang disuruh untuk mencari AP. Nah, gimana mencari AP? Nah, berarti TP ya dibagi L. Ini untuk mencari rata-rata produksinya. Tuh, jadi untuk menghasilkan total produksi yang sekian itu dibagi apa nih? Tenaga kerja. Jadi, AP itu berarti dalam membuat satu barang itu berapa itunya gitu, tenaga kerja sama total produksinya gitu ya. Ini rumus-rumus yang kadang selalu ada di soal atau mungkin muncul di beberapa materi gitu ya. Nih, oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya nih, kita potong dulu ya. Oke, kita lanjutin lagi nih materi yang barusan, masih ngebahas tentang teori produksi jangka pendek. Ini mohon maaf ya, ini 2, berarti ini harusnya ini 2 nih, teori produksi jangka pendek itu 2 ya. Mana? Oke, ini nomor 2 ya. Oke, biasalah manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, tadi masih ngelanjutin materi yang sebelumnya, yang tentang teori produksi jangka pendek, yang dimana teori produksi jangka pendek itu hanya ada satu faktor yang berubah dan faktor lainnya tetap gitu ya. Nah, dalam teori jangka pendek kita akan mengenal asumsi itu atau hukum the law sama nggak sih? Sama ya kayak tadi yang konsumen, sama the law. Ini the law of diminishing return. Nah, oke, ini bedanya ujungnya ya. Jadi kalau the law of diminishing-nya mah sama. Nah, sebenarnya apa sih the law of diminishing return ini? Yaitu nih, apabila faktor produksi tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka produksi total akan bertambah. Tetapi, ketika sudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Jadi, sama seperti konsep marginal utility yang tadi ya, yang the law of diminishing marginal utility. Jadi, ketika kita menambah, kalau tadi menambah barangnya, kalau ini menambah inputnya atau faktor produksi. Ketika ditambah, mungkin awalnya memang bakal menghasilkan total produksi yang lumayan gitu ya, bisa. Tapi lama-lama itu tidak akan produktif lagi, atau lama-lama kepuasannya itu akan menurun gitu ya. Karena kenapa kayak gini? Karena tadi di dalam teori produksi jangka pendek itu cuma satu faktor yang berubah gitu ya. Kalau bingung, oke, kita gambar ini. Contohnya nih ya. Kita coba menggambarkan kegiatan produksi. Sini nih. Misalnya ini L, itu L apa? Labor ya. Labor itu tenaga kerja, oke. Kemudian ini TP. TP itu total produksi yang dihasilkannya. Kemudian di sini MP. Jadi konsep itu benar-benar hampir sama dengan teori pelaku produsen konsumen ya. Oke, sebentar kita hapus dulu sepanjang. Oke, nah gini ya. Nah, jadi nih L itu labor tenaga kerja. Misalnya nih ya, teteh punya perusahaan bikin kerudung gitu ya. Bikin kerudung itu pertama tenaga kerjanya sama 1 orang, enggak 1 orang sih, 2 orang lah. Ketika tenaga kerjanya 2 orang, barang yang dihasilkan itu bisa 100 sehari. Gitu ya. Jadi oleh 2 orang ini bisa menghasilkan 100 kerudung gitu. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambah total produksinya, jadi kita nambahlah tenaga kerjanya jadi 3 orang misalnya. Jadi 3 orang ya. 3 orang yang dihasilkannya itu oke, bisa menghasilkan berapa ya? 150, cukup nggak ya? 150, bisa 150 kerudung gitu ya. Nah, kemudian ngerasa, pengen nambah lagi nih total produksinya gitu ya. Kayaknya kalau ditambah lagi masih bisa nih. Nambah lagi lah tenaga kerjanya, jadi 4 orang. Nah, ketika 4 orang, bertambahlah ininya jadi 140 misalnya. 140 kok jadi berkurang ya? Jadi 190 gitu ya. Dia kerudung yang dibuatnya 190. Nah, kemudian ngerasa masih belum puas, kayaknya kalau bisa ditambahin lagi nih total produksinya. Nambah lagi lah tenaga kerja yang kelima misalnya. Kelima 5 orang gitu ya. Nah, pas yang kelima, ternyata total produksi yang dihasilkannya itu cuman 180 atau enggak 170 deh. 170. Nah, 170. Atau misalnya kita tambah lagi tenaga kerjanya jadi 6-an. Ketika tambah 6 orang juga jadi 140 misalnya. Kok jadi kayak gini sih katanya ya. Nah, kok gitu sih teh? Nah,
keadaan ini tuh menggambarkan dari asumsi ini ya. Jadi kita itu akan menggambarkan dari asumsi ini. Jadi nih, kan tadi asumsinya tuh apabila faktor produksi tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, maka produksi total akan bertambah. Jadi awalnya nih produksi totalnya bertambah kan ya, bertambah. Tapi ketika sudah mencapai tingkat tertentu, produksi tambahannya itu akan semakin berkurang. Nah, ini semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif gitu ya. Atau mungkin ini kita coba rubah dulu deh. Ini jangan satu, jadi ketika ditambah ke orang kelima tuh tetap di sini. Kemudian ke orang keenam tuh jadi segini. Nah, bolehlah kayak gini ya. Nah, terus coba kita ini dulu MP-nya. MP itu apa? Marginal produksi atau tambahan produksi. Nah, dari 100 itu kan nggak ada tambahan ya, berarti kita kosongin. Dari 100 ke 150 ada tambahan nggak? Ada ya, sebesar 50. Terus dari 50 ke 90 ada tambahan? Ada, sebesar 40. Dari 90 ke 90 ada tambahan nggak? Enggak ya, ini berarti 0. Oke. Dari 190 ada tambahan nggak? Enggak ya, justrunya berkurang. Jadi berapa berkurangnya? Berkurangnya 90 ke 170 itu 20 ya. Nah, keadaan ini itu menggambarkan asumsi ini. Jadi benar bahwa ketika tenaga kerjanya ditambah terus-menerus, itu awalnya memang produksinya akan bertambah, tapi lama-lama itu akan menurun. Loh, kok bisa menurun sih teh? Gitu ya. Karena kan tadi yang dirubahnya itu kan cuma satu faktor doang, tenaga kerjanya doang. Jadi tenaga kerjanya ditambah, sedangkan faktor lainnya kayak bahan baku dan modalnya enggak. Ya enggak akan bertambah lah total produksinya. Misalnya nih, ternyata bahan baku yang ada dan modal yang ada itu hanya bisa buat di 190, hanya bisa membuat barang di 190. Nah, berarti ketika kita menambah orang yang ke selanjutnya, kelima itu, ya karena bahan bakunya cuma bisa dibikin 190 dan modalnya emang cuma segitu-gitunya, ya tidak akan bertambah lah si total produksinya gitu kan. Atau ketika kita tambah lagi ke 6 orang, mungkin yang 5 ini gak kerja kali ya, tambahinlah yang ke 6. Nah, yang ke 6 justru malah berkurang loh. Kok jadi berkurang ya? Nah, ini karena emang yang berubahnya cuma tenaga kerja doang, sedangkan bahan bakunya nggak berubah, otomatis ada ketidakproduktifan. Jadi, misalnya yang jadi terbagi-bagi pekerjaannya, jadi malah nggak beres semuanya. Nggak beres di target yang tetap karena terlalu banyak orang. Jadi kayak kalau kita kerja terlalu banyak orang tuh jadi nggak beres gitu lah, jadi paciwuh gitu ya. Paciwuh tuh jadi ribet lah. Nah, inilah kondisi yang seperti ini. Jadi kondisi yang kenyataan sehari-hari itu memang digambarkan dalam teori ini, bahwa ketika kita terus menambah faktor produksi, itu tidak akan terus-terusan menambah totalnya karena memang kita terbatas dari faktor yang satu doang gitu ya. Beda lagi kalau misalnya faktornya ditambah, itu bisa merubah asumsi ini. Tapi kan di asumsi ini cuma ada satu faktor doang yang berubah gitu ya, faktor yang lainnya tetap. Makanya ini asumsi ini berlaku dalam teori produksi jangka pendek. Oke? Nah, itu materi tentang teori produksi jangka pendek. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang teori produksi jangka panjang. Nah, oke, di video selanjutnya. Adik-adik, kita lanjutin lagi nih materi tentang teori perilaku produksi, yang dimana sebelumnya kita udah bahas tentang teori produksi jangka pendek. Nah, sebenarnya ada kesalahan sedikit nih di teori produksi jangka pendek ini itu ya. Nah, ini tuh tetap di nomor 1 ya, bukan nomor 2. Tadi kan Teteh bilang nomor 2. Biasa human error gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi di teori produksi jangka panjang. Nah, kalau tadi di teori produksi jangka pendek itu hanya satu faktor yang berubah ya, dan faktor lainnya tetap. Tapi kalau di teori produksi jangka panjang itu semua faktor itu bisa berubah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi ini di dalam teori produksi jangka panjang, semua faktor produksi itu dapat berubah ya. Dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi nggak cuma satu yang berubahnya gitu ya. Gitu, karena emang teori produksi jangka panjang kan untuk jangka waktu yang lebih panjang itu untuk lebih lama. Jadi emang semua faktor itu bisa dirubah-rubah tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri gitu. Nah, dalam teori produksi jangka panjang nanti kalian akan mengenal istilah isokuan dan isokos. Nah, apa sih isokuan? Sebenarnya untuk teori perilaku produksi itu hampir sama konsepnya kayak teori perilaku konsumen sebelumnya ya. Cuman mungkin beda, kalau konsumen itu untuk
konsumen, kalau produksi itu untuk produksi. Cuma secara dasar itu sama aja gitu. Nah, kalau ini kan ada kurva isokuan. Apa sih kurva isokuan? Nah, kurva isokuan ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi itu akan menghasilkan tingkat produksi yang sama. Nah, ya hampir sama gak sih sama yang konsumen tadi? Sama ya. Cuman dibedain doang itunya, kombinasinya. Nah, jadi di sini nih, isokuan ini kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi ya, dua faktor produksi itu akan menghasilkan tingkat produksi yang sama gitu ya, tingkat produksi yang sama. Nah, itu tentang isokuan. Nah, di dalam isokuan itu nanti kita juga mengenal kurvanya atau tabelnya. Gimana sih bentuknya? Bentuknya seperti ini nih. Oke, mohon maaf. Oke, ini bentuknya seperti ini, kita garis. Nah, ini itu untuk kurva labor, ini untuk kapital. Jadi dua kombinasi faktor produksi ya, labor sama kapital. Nah, misalnya nih penggunaan tenaga kerja yang sekian, L0 dengan penggunaan kapital yang sekian nih dengan modal yang sekian. Jadi ketika tenaga kerjanya dirubah ininya sekian gitu ya, kapitalnya, modalnya, maka itu akan menghasilkan tingkat produksi yang sama itu ya, IQ. Nah, bentuknya hampir sama kan kayak kurva kurva indifference curve-nya. Tapi hampir sama gitu konsepnya. Cuman memang ini diterapkannya di dalam keadaan produksi gitu. Nah, dari sini nih ada ciri-ciri dari teori isokuan ya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya juga hampir sama kayak tadi ya. Isokuan, oke. Nah, ciri-ciri yang pertamanya apa nih? Ciri yang pertama tadi teteh bentuk ya, kurvanya itu dari mana sih? Dari kiri atas ya. Berarti kurvanya itu terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Kanan bawah. Oke, cukup. Nah, kemudian kurvanya itu cembung ya nggak sih? Cembung ya. Cembung ke titik atau ke arah origin atau origin ke arah. Nah, kemudian kurva ciri yang ketiga itu tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan. Itu ya. Nah, ciri yang keempat apa nih? Nah, sama seperti tadi bahwa ini tuh ketika misalnya kita ingin menambah tenaga kerjanya, ingin menambah tingkat produksinya, maka tenaga kerjanya ditambah dan kapitalnya juga harus ditambah kan. Nah, maka ini akan semakin ke kanan. Jadi semakin tinggi tingkat produksi, maka kurvanya itu semakin ke kanan. Atau di sini semakin ke kanan, itu berarti kurvanya ya. Semakin ke kanan. Gitu ya, semakin ke kanan. Maka tingkat produksi semakin meningkat ya. Tingkat produksi atau jumlah produksi itu semakin meningkat. Oke. Semakin meningkat. Ya, itu tentang ciri-ciri kurva isokuan. Nah, kemudian ada kurva isokos. Isokos dari arti katanya juga kos itu apa ya? Biaya. Nah, jadi kalau kurva isokos itu kurva yang menunjukkan dua kombinasi ya, kombinasi faktor produksi dengan biaya yang sama gitu, biaya yang sama. Oke. Nah, hampir sama kan konsepnya kayak tadi budget line. Nah, kurva isokos juga ini ada kurvanya. Nah, bentuk kurvanya seperti ini nih. Set. Oke, ini.
Nih, bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini untuk tabel Covita, ini labor. Nah, jadi kurva biayanya itu seperti ini ya. Jadi bisa dimaksimalkan di mana saja. Seperti ini kurva IIC. Itu ya, itu tentang teori perilaku produksi. Kemudian ada materi tentang keseimbangan produsen. Nah, apa sih keseimbangan produsen? Keseimbangan produsen itu ketika kurva isokuan itu bersinggungan dengan kurva isokos, itu dikatakan keseimbangan produsen itu ya. Jadi keseimbangan produsen itu kurva isokuan bersinggungan dengan apa tadi? Kurva isokos ya. Nah, ini dikatakan keseimbangan produsen ketika ini ya, kondisinya seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini ya, sama seperti tadi. Ini untuk labor, ini untuk kapital. Kemudian misalnya ibaratkan di sini nih, set gitu ya. Nah, maka keseimbangan produsennya ketika ini, ketika IC itu bersinggungan dengan IQ. Nah, ini dikatakan sebagai keseimbangan produsen. Oke, ini mohon maaf ya, sebentar. Halo adik-adik, nah kita akan lanjutin materi tentang kegiatan produksi, yang dimana tadi kita udah bahas tentang teori produksi jangka pendek. Nah, sekarang kita akan bahas teori produksi jangka panjang. Nah, kalau di dalam teori produksi jangka pendek dimana cuma satu faktor yang berubah dan faktor lainnya tetap, kalau di teori produksi jangka panjang semua faktor itu bisa berubah tergantung pada kondisi perusahaan pada saat itu. Jadi nggak cuma satu faktor doang yang berubah, tapi bisa beberapa gitu ya. Jadi di dalam teori produksi jangka panjang, semua faktor dapat berubah ya. Dapat berubah sesuai dengan kondisi perusahaan atau dengan kondisi pada saat itu. Nah, gitu ya. Nah, dalam teori produksi jangka panjang nanti akan mengenal istilah isokuan dan isokos. Nah, kalau isokuan itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau teori produksi jangka panjang itu konsepnya kayak pendekatan ordinal di teori perilaku konsumen. Jadi sebenarnya teori perilaku konsumen sama teori perilaku produsen atau produksi itu hampir sama, cuman memang beda ininya doang, latar belakangnya, tapi pemahamannya hampir sama gitu ya. Nah, kalau isokuan ini kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi itu akan menghasilkan tingkat produksi yang sama atau output yang sama nih. Jadi kurva isokuan ini kurva yang menunjukkan kan dua faktor produksi atau dua kombinasi boleh, dua faktor produksi akan menghasilkan output yang sama, output atau tingkat produksi yang sama boleh, tingkat produksi yang sama. Oke, gitu ya. Nah, itu isokuan, itu pengertiannya ya. Nah, di dalam isokuan ini ada kurvanya juga. Nah, kurvanya kayak gimana nih? Kurvanya hampir sama kayak kurva inference curve ya. Jadi nih. Tapi kalau di sini tuh kan untuk dua faktor produksi, misalnya C itu kapital dan L itu labor gitu ya. Nah, misalnya penggunaan faktor produksi tenaga kerja sekian sama dengan penggunaan kapital, dan akan menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, bentuknya sama ya, cembung gitu. Nah, dari sini kita bisa tarik ciri-ciri ya kurva isokuan. Tuh, nah. Ciri-ciri yang pertama itu apa? Tadi ya, itu dibentuk dari kiri atas ya, berarti ini dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kanan bawah. Lalu yang kedua gimana? Yang kedua itu cembung ya, karena bentuknya cembung nih ke sini nih. Ini cembung ke titik origin atau ke arah origin atau ke arah asal, boleh lah. Gitu ya.
titik asal. Nah, lalu ciri yang ketiga apa? Tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan. Gitu ya. Nah, yang keempat, ini ketika misalnya kita ingin menambah jumlah faktor produksinya ditambah nih jadi sekian, output kapitalnya juga ditambah, maka nanti akan di sini ya ini ya. Set. Nah, ketika tingkat outputnya bertambah, berarti kurvanya tuh semakin ke kanan. Jadi di sini semakin ke kanan, berarti kurvanya ya yang semakin kanan. Maka output atau tingkat produksi akan semakin bertambah. Makin meningkat atau ya. Nah, ini ciri-ciri dari kurva isoquant. Yang pertama, dari berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah, lalu cembung ke titik origin, dan tidak saling berpotongan, sama semakin ke kanan, maka output yang dihasilkan itu semakin meningkat gitu ya. Selanjutnya ada kurva isocos gitu ya. Oke, isocos nih. Kurva isocos ini kurva yang menunjukkan dua faktor produksi dengan biaya yang sama gitu. Konsepnya benar-benar hampir sama kayak teori pelaku konsumen ya. Dengan biaya yang sama kayak gitu ya. Nah, bentuk kurvanya itu seperti ini ya. Set, ini untuk kapital, ini untuk labor, dan bentuknya sama seperti kurva budget line gini, IC gitu ya. Jadi bisa memaksimalkan di labor atau bisa memaksimalkan di kapital. Kemudian itu ada materi tentang keseimbangan produsen. Kalau tadi kan keseimbangan konsumen itu kurva interference group itu bersinggungan dengan kurva budget line. Kalau di sini berarti ini kurva isoquant ya. Isoquant ya bersinggungan dengan kurva isocos. Nah, adapun bentuk kurvanya seperti ini ya. Set. Nah, berarti ini untuk labor, ini untuk kapital. Misalnya di sini ya. Tadi kalau isoquant itu cembung. Nah, kalau isocos itu seperti ini. Nah, ini bersinggungan ya, jadi bersinggungan. Ini yang dikatakan sebagai keseimbangan produsen. Ini untuk IC, ini untuk isoquant. Ini keseimbangan produsen itu ya, materi tentang kegiatan produksi, teori pelaku produksi. Oke, halo adik-adik. Nah, kita akan lanjutin materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, tadi kan kita udah ngebahas tentang teori pelaku produsen sama konsumen. Nah, lanjut lagi ke tentang biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan masih bagian dalam materi peran pelaku ekonomi. Kalau tadi itu kita ngebahas tentang pelakunya, kalau sekarang itu ngebahas tentang hal-hal mendasar atau hal-hal yang memang dibahas dalam produksi. Kayak ini ngomongin biaya ya, yang dimana biaya itu sangat krusial sekali gitu dalam kehidupan kita. Jadi memang biaya ini adalah salah satu aspek yang sangat penting ya dalam melakukan kegiatan produksi gitu ya. Nah, lalu sebenarnya biaya produksi itu apa sih? Nah, biaya produksi itu kalau Teteh sendiri nih ngartinya itu sebagai pengorbanan oleh seseorang atau pengorbanan yang kita lakukan untuk menciptakan suatu barang dan jasa. Jadi nih, biaya produksi ini pengorbanan yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu barang dan jasa ya. Ini pengertian simpelnya biar kalian mudah ingat itu ya. Nah, itu ya, biaya produksi itu pengorbanan yang dikeluarkan untuk menciptakan barang dan jasa. Nah, adapun di dalam biaya produksi, nanti kita akan mengenal jenis-jenis biaya produksi. Nah, yang pertama itu ada biaya tetap.
Yang kedua itu ada biaya variabel. Apa sih bedanya biaya tetap dan biaya variabel? Biaya tetap atau kita katakan sebagai fixed cost atau di sini ya itu FC gitu ya. Nah, kalau variable cost berarti di sininya VC gitu. Nah, sebenarnya artinya itu apa sih? Nah, biaya tetap ini artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh output. Jadi, berapapun outputnya berubah atau bertambah, biaya yang dikeluarkan untuk biaya tetap ini sama aja, nggak berubah. Makanya dikatakan biaya tetap. Nih contohnya nih, misalnya nih Teteh baru pertama bikin usaha mukena gitu ya. Usaha mukena ini Teteh nyewa gedung dulu deh, gedung 1 juta, dan gedung itu gede gitu, lumayan gede. Kemudian ingin menghasilkan 100 mukena. Nah, terus tiba-tiba di perjalanan pengen nambah produksi mukenanya. Jadi kayaknya tambahin deh, nggak usah 100 jadi 200 mungkin atau 300. Nah, ketika menambah mukena menjadi 300 ini, berarti Teteh apakah harus membayar biaya gedung lagi atau menyewa gedung lagi untuk memproduksi tambahan mukena? Tidak perlu ya, karena mungkin 300 ini masih bisa dihandle dengan satu gedung yang luas ini. Jadi ketika output mukena ini ditambah, biaya untuk membayar gedung tetap sama kan, tetap sekian, nggak bertambah ya kan. Nah, itu yang dikatakan sebagai biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh output gitu ya. Jadi sini nih biaya yang tidak, ini yang disingkat ya, yang tidak dipengaruhi oleh output. Oke. Nah, contohnya tadi apa? Contohnya itu biaya gedung gitu ya. Itu tentang biaya tetap. Lalu biaya variabel apa nih? Nah, kalau biaya variabel itu kebalikannya. Jadi biaya yang dipengaruhi oleh output. Jadi ketika kita menambah outputnya, maka biaya ini tuh bertambah gitu. Contohnya apa teh? Contohnya bahan baku. Nah, misalnya nih, kata itu kan tadi udah bikin 100 mukena ya, terus pengen menambah mukenanya jadi 200 dan 300, 200 atau 300. Nah, untuk bahan bakunya apakah bertambah nggak sih ketika Teteh menambah outputnya atau ketika Teteh menambah mukenanya? Bertambah ya. Jadi ketika Teteh menambah output mukenanya, maka untuk bahan bakunya juga ditambah. Nah, ini yang dikatakan sebagai biaya variabel, biaya yang dipengaruhi oleh output. Jadi ketika outputnya bertambah, biayanya juga berubah. Nah, itu biaya variabel namanya ya. Jadi berarti di sini biaya yang dipengaruhi oleh output gitu ya. Contohnya tadi apa? Contohnya bahan baku. Oke, itu variable cost. Nah, selanjutnya ada biaya rata-rata, biaya total, mohon maaf ya, ada biaya total sama biaya rata-rata. Nah, biaya total apa nih? Biaya total itu kan biaya total keseluruhan, jadi keseluruhan yang dikeluarkan. Jadi biaya total itu biaya keseluruhan ya, biaya keseluruhan. Atau nih kan total cost ya, total cost itu di sininya TC ya, TC. Nah, atau nih secara rumusnya nih, TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, jadi total cost itu terdiri dari FC ditambah VC itu ya, total cost. Nah, kemudian ada biaya rata-rata atau AAC singkatannya ya, average cost. Apa nih biaya rata-rata? Nah, kalau biaya rata-rata itu biaya per unit barangnya. Jadi dalam membuat 100 mukena, kira-kira nih satu mukena itu harganya berapa sih bikinnya. Jadi untuk membuat 1 mukena berapa sih biaya yang dikeluarkannya. Nah, itu dikatakan biaya rata-rata atau biaya per unitnya ya, biaya per unit output gitu. Nah, ini juga sama nih pakai rumus. Untuk menemukan AC bisa kalian ini aja, TC dibagi Q. Loh, Q-nya mana? Q-nya itu outputnya ya. Jadi total cost, total biaya itu dibagi dengan jumlah output yang kita buat. Nih, misalnya nih, ternyata kita untuk membuat 100 mukena mengeluarkan uang 100 juta misalnya. Dibagi 100 mukena. Nah, jadi berapa nih per mukenanya? Nah, itu yang dikatakan sebagai AC gitu ya. Nah, selanjutnya ada biaya rata-rata tetap sama biaya rata-rata variabel. Biaya rata-rata tetap berarti nih average fixed cost itu berarti APC ya sama AVC
C gitu ya. Nah, kalau APC berarti berapa sih biaya rata-rata biaya tetap per barangnya, biaya tetap per barangnya. Atau mungkin simpelnya nih kalian gini aja, VC itu VC dibagi Q gitu ya. VC-nya yang tadi dibagi outputnya ini. Kemudian AVC juga sama. Itu biaya rata-rata tuh biaya yang dikeluarkan, biaya variabel yang dikeluarkan per satu barangnya. Atau rumus simpelnya itu VC dibagi Q gitu ya. Itu biaya variabel. Nah, kemudian ini ya, mohon maaf itu barusan salah, berarti yang ini nih langsung biaya tambahan atau marginal cost. Nah, biaya tambahan atau marginal cost ini berarti MC nih. MC itu apa? Nah, MC ini merupakan biaya tambahan ya akibat adanya tambahan output. Jadi ya ketika kalian mendengar kata marginal ya, kalian harus ingat marginal itu artinya tambahan. Tambahan. Berarti misalnya nih marginal cost tambahan biaya. Terus ada misalnya marginal marginal utility, berarti tambahan kepuasan. Terus ada tadi marginal produksi, berarti tambahan produksi, gitu aja. Nah, yang dimana tambahan itu diakibatkan oleh apa sih? Nah, terus untuk MC ini juga sama, ada rumusnya ya. MC itu kalian bisa dapetin MC dari mana? Dari delta TC2 dikurangin TC1. Kan karena emang MC itu biaya tambahan, berarti kan ada yang pertama sama yang kedua kan? Ya kan yang ditanyakan biaya tambahannya, berarti pasti ada TC2 sama TC1-nya gitu. Nah, kemudian dibagi delta Q2 dibagi delta dibagi delta Q2 dikurangi Q1, atau mungkin ini bisa dikatakan sebagai selisih ya. Selisih, takutnya bingung nih. Jadi ini tuh selisih antara Q2 dengan selisih antara TC2 sama dikurangi TC1, terus selisih antara Q dengan Q sebelumnya. Ini ya bisa dikatakan sebagai selisih gitu. Sebentar ya, kita ketakin dulu. Nah, oke. Nah, tapi untuk mencari MC bisa juga pakai cara yang lain. Cara gimana teh? Nah, jadi kalian bisa dapetin MC melalui TC aksen atau turunan TC. Jadi untuk mendapatkan MC bisa kalian turunin dari TC. Nah, ini rumus ini tuh berlaku ketika apa? Ketika soalnya itu berbentuk fungsi. Maka ketika misalnya nih ada soal fungsi total cost, berapa MC-nya? Nah, MC-nya tinggal kalian pakai rumus yang ini. Bukan rumus, itu konsep yang ini. Untuk mencari MC melalui fungsi TC tinggal kalian pakai konsep yang ini gitu ya. Itu tentang biaya marginal. Karena emang kebanyakan soalnya itu juga memang lebih ke fungsi yang dicari TC-nya. Fungsi TC nih biasanya dicari AC-nya, MC-nya, VC-nya, FC-nya, tapi melalui fungsi, bukan melalui huruf, bukan melalui cerita biasa gitu ya. Gitu, oke. Nah, ini tentang biaya produksi. Selanjutnya kita akan bahas kurva di video selanjutnya. Oke, halo adik-adik. Nah, ini materi terakhir dari bab peran pelaku ekonomi. Nah, jadi ini ada konsep laba rugi yang bisa diterapkan di perusahaan gitu ya. Karena tadi kita ngomongin tentang produksi, ini masih nyambung di materi produksi gitu ya. Nah, jadi perusahaan tuh pasti akan mengalami kondisi-kondisi untung, rugi, atau bahkan gulung tikar. Itu tuh pasti menghadapi yang seperti itu. Enggak pasti sih, beberapa perusahaan pasti ada yang menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, terus dikatakan kondisi itu terjadi itu ketika apa? Nah, ini akan kita jelaskan ya. Yang pertama nih, ada kondisi laba maksimum atau laba maksimal, bolehlah sama saja ya. Nah, jadi perusahaan itu akan mengalami laba maksimal atau maksimum ketika apa? Ketika MR-nya sama dengan MC gitu. Marginal revenue-nya sama dengan marginal cost, tambahan penerimanya sama dengan tambahan biayanya. Itu laba maksimal. Kemudian perusahaan akan mengalami normal lagi. Laba normal gitu ya. Laba normal. Ketika apa nih laba normalnya? Nah, perusahaan akan mengalami laba normal ketika total revenue tadi ya, penerimaan total lebih besar daripada total cost, biaya yang dia keluarkan gitu. Oke. Nah, kemudian perusahaan juga bisa mengalami kondisi BEP. Apa itu BEP? Break
even point, atau perusahaan tidak mengalami rugi dan tidak mengalami untung. Titik impas ya, bisa dikatakan sebagai titik impas. Nah, kalau titik impas ini ketika apa kondisinya? TR-nya itu sama dengan TC. Jadi total yang kita dapatkan itu sama dengan total biaya yang kita keluarkan. Nah, berarti nggak ada keuntungan yang dia dapatkan ya, berarti BEP. Kemudian ada kondisi rugi. Nah, perusahaan akan mengalami rugi ketika TR-nya lebih kecil daripada TC. Jadi total revenue yang kita dapatkan itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Ya, secara logika juga udah ketahuan ya bahwa itu tuh pasti rugi gitu kan. Soalnya dia dapat penghasilannya sedikit, dari biaya yang dikeluarkannya banyak gitu. Kemudian yang kelima ada kondisi itu perusahaan mengalami shutdown point. Nah, apa nih shutdown point? Itu ketika TR-nya lebih kecil daripada VC. Bentar ya, ini kurang lurus. Jadi total revenue yang dia dapatkannya itu lebih kecil atau sama dengan mohon maaf ya. Jadi total revenue yang perusahaan dapatkan itu sama dengan variable cost. Jadi total penerimaan yang dia dapatin total revenue yang dia dapatin tuh cuman bisa menutup biaya variabelnya doang. Jadi cuman bisa buat menutup bahan bakunya doang gitu itu berarti dia mengalami shutdown point atau hampir gulung tikar gitu ya. Nah, kemudian udahlah perusahaan tuh udah harus menutup usaha, ini mah ya udah bangkrut ya. Menutup usaha ya ini mah ya. Ketika apa? Ketika TR-nya lebih kecil daripada VC. Bayangkan, jadi si total revenue itu benar-benar tidak bisa menutupi bahan baku. Nah, ini kondisinya udah gak bakat lagi lah untuk usaha gitu ya. Nah, itu ya. Tapi ini juga bisa misalnya ketika kondisinya jadi nih ini kan menggunakan total revenue sama total cost, tapi laba normal juga itu bisa konsepnya bisa pakai kalau ini mah kan penerimaan totalnya ya, ini mah secara keseluruhan kalau konsep yang ini. Tapi kalian juga ini ada yang per satuannya, misalnya nih laba normal itu ketika harga jualnya, berarti per harga jualnya lebih besar daripada biaya bikin per satu barangnya, berarti itu laba normal. Ini sama ya, cuman beda, kadang ada soal yang menggunakan yang ini, ada yang ini gitu ya, tergantung soalnya. Terus ketika BEP itu berarti sama, ini juga harganya itu sama dengan AC, biaya tetapnya. Kalau yang rugi itu kan total revenue-nya lebih kecil daripada total cost, berarti ini harganya lebih kecil ya daripada biaya rata-rata bikinnya. Kok ini berarti ini harganya sama dengan AVC. Oh, ini berarti harga jualnya lebih kecil banget daripada AVC. Nah, ini udah nih harus menutup usaha nih ketika harganya lebih kecil daripada rata-rata variable cost-nya gitu ya. Nah, ini dia materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi sangat panjang dan sangat rumit ya, tapi kalau kita mengulang-ulang untuk belajar, apalagi mengulang untuk latihan, insya Allah atau ya kedepannya kita akan menerima hasil dari kerja keras kita. Jadi jangan lupa belajar, apalagi latihan soal, karena setiap usaha itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Oke? Semangat belajar dan jangan putus asa. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, karena Teteh nggak tahu kalian bukanya jam berapa ya, jadi Teteh ucapkan semua selamat. Nah, di sini Kakak merupakan SM Ekonomi yang akan menjelaskan materi ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu, tapi sebelumnya nih, kegiatan ekonomi itu apa aja sih? Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama produksi, distribusi, sama konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi ya. Kita tulis dulu. 1, produksi. Lalu yang kedua itu distribusi. Yang ketiga itu konsumsi.
Nah, jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Tapi di sini kakak akan menjelaskan cuma 2 doang, produksi sama konsumsi, gitu ya. Nah, oke. Nah, kegiatan konsumsi dulu nih yang akan kakak jelasin. Sebenarnya konsumsi itu apa sih? Nah, konsumsi itu merupakan kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau makanan berarti kita kan menghabiskan ya. Nah, itu suatu kegiatan konsumsi. Tapi kalau misalnya nih kayak kerudung itu kita gunakan. Nah, berarti kita sudah melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, konsumsi itu merupakan kegiatan menghasilkan atau kegiatan menghabiskan atau menggunakan suatu barang dan jasa. Jadi ini konsumsi itu ya, kegiatan menghabiskan atau menggunakan nilai guna suatu barang. Oke, ini itu konsumsi gitu ya. Nah, kan kalau konsumsi berarti ada konsumen atau ada orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu siapa? Yaitu kita sebagai konsumen. Nah, di sini kakak akan ngebahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kan pelakunya itu adalah si konsumen. Nah, jadi di sini yang akan lebih dijelaskan itu tentang teori perilaku konsumennya. Oke. Nah, lanjut. Nih, teori perilaku konsumen. Jadi, kan kita tuh kalau dalam mengkonsumsi barang itu tujuannya biar dapat apa sih? Biar dapat kepuasan ya sih ya. Biar dapat kepuasan. Itu sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cuma emang perilaku di sini tuh lebih ke kepuasan. Nah, di dalam teori perilaku konsumen, di sini kalian akan mengenal nih TU. Apa itu TU? Total Utility. Atau bisa dikatakan sebagai kepuasan total. Jadi di dalam teori perilaku konsumen kalian akan mengenal bahasa ini ya. Nah, kemudian ada istilah MU. Apa itu MU? Marginal Utility. Marginal Utility yang artinya tambahan kepuasan. Jadi dalam teori perilaku konsumen kalian akan mengenal istilah ini, mengenal istilah TU sama mengenal istilah MU gitu ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi teori selanjutnya. Nah, di dalam teori perilaku konsumen ada yang namanya pendekatan kardinal. Kan tadi ya, kegiatan konsumsi itu kita melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk mencapai kepuasan. Nah, dalam mencapai atau memperoleh kepuasan, ada teori yang menjelaskan. Yang pertama itu pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal ini merupakan teori yang berhubungan sama pengukuran konsumsi. Jadi kata pendekatan kardinal nih, bahwa dalam mengonsumsi suatu barang, seseorang itu bisa mengukur dengan satuan angka. Jadi kita nih, misalnya lagi makan bakso lah. Ketika kita lagi makan bakso, nah nilai baksonya itu, kepuasan kita terhadap bakso itu bisa kita ukur dengan satuan angka. Itu yang dimaksud dari pendekatan kardinal. Jadi ini tata tulis dulu ya, pendekatan kardinal itu merupakan tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan angka tertentu. Nah, jadi tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa dapat diukur dengan satuan angka. Nah, tadi yang kita contohin ya, ketika kita makan bakso, kita ngasih nilai bakso ini misalnya 10, rasanya 8, rasanya 7. Nah, itu yang dimaksud dari pendekatan kardinal. Nah, dalam pendekatan kardinal nih, nanti kita akan mengenal hukum atau asumsi yang namanya, ya, kita ada asumsi. Asumsi itu artinya
asumsinya itu the law of diminishing marginal utility. Nah, jadi kita akan mengenal asumsi ini ya, the law of diminishing marginal utility. Nah, artinya apa? Nah, artinya the law of diminishing marginal utility ini artinya nih, jika jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi ditambah terus-menerus, maka kepuasan totalnya akan bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginalnya akan menurun. Dan apabila konsumsi terus dilakukan, maka kepuasan totalnya akan semakin menurun. Jadi, yang dikatakan the law of diminishing marginal utility itu adalah kepuasan yang semakin menurun. Tuh ya. Jadi misalnya nih, biar gak bingung Teteh contohin. Misalnya nih, kita kasih tabel ya. Kita mengonsumsi suatu barang, misalnya apa ya? Bentar. Ya, nah misalnya mengonsumsi barang ini barangnya, kemudian ini TU tadi apa? TU total utility atau kepuasan total. Ini MU itu marginal utility. Nah misalnya nih kita minum gelas minum ya, ini minum. Jadi kita akan menghitung tingkat kepuasan kita terhadap minuman. Misalnya nih kita udah olahraga, capek, haus, minumlah kita gelas yang pertama. Saat gelas yang pertama kita ngasih nilai nih kepuasannya itu misalnya 6 gitu ya. Karena biasanya kalau haus banget ya minum yang pertama tuh nggak bikin kenyang, nggak puas banget gitu lah. Nah ternyata pas gelas yang pertama kita itu ngerasa masih belum puas, jadi kita minum lagi gelas yang kedua. Nah, saat minum gelas yang kedua, tingkat kepuasannya itu bertambah. Jadi misalnya 8 gitu ya. Oke. Nah, ternyata pas gelas yang kedua, kita tuh masih kurang rasa puas, minum lagi lah gelas yang ketiga. Nah, gelas yang ketiga. Saat gelas yang ketiga, kita udah merasa puas banget nih. Kasihlah nilainya misalnya 11. Nah, ya, jadi udah ngerasa puas banget nih yang 3. Nah, kan sebenarnya kita udah puas banget tapi kita masih pengen minum. Ya udahlah minum lagi segelas. Nah, minum lagi lah gelas yang keempat. Nah, pas minum gelas yang keempat, kalian udah merasa enak, puas, cuman udah nggak sepuas yang ketiga. Nah, jadi menurun kepuasannya itu misalnya jadi 10. Atau bisa aja sama, tetap di 11-nya. Nah, udah merasa puas tapi kalian misalnya tambah lagi gelasnya ya. Minumnya gelas yang kelima itu udah kemerkaan tuh udah kenyang banget ya, udah kembung banget sih perutnya. Jadi nilai kepuasannya turun jadi 8 misalnya. Nah, coba kalian perhatiin. Ini tuh awalnya bertambah kan kepuasannya, tapi lama-lama jadi akan menurun. Nah, ini total kepuasannya. Kemudian adapun marginal utility-nya, kan marginal utility itu tambahan kepuasan ya. Ini tambahan kepuasan tuh misalnya nih kita mengonsumsi jadi mengonsumsi mengonsumsi minuman yang pertama sama minuman yang kedua. Nah, perbedaan kepuasannya itu berapa? Itu maksudnya MU ya. Nih, 6 ke 8, ini nggak ada ya, nggak ada kepuasannya, nggak ada tambahannya. Ini 6 ke 8 ada tambahan kepuasan nggak? Ada ya, sebesar 2. 8 ke 11 ada tambahan kepuasan nggak? Ada ya, sebesar 3. 11 ke 10 ada tambahan kepuasan nggak? Enggak ya, justru berkurang jadi min 1. 10 ke 8 ada tambahan kepuasan nggak? Enggak ya, justru jadi bertambah berkurang jadi min 2. Nah, itu maksudnya MU. Nah, ini tuh menjelaskan tentang ini. Jika jumlah barang dan jasa dikonsumsi ditambah terus-menerus, kita tambah terus-menerus kan konsumsinya. Jadi kita terusnya minum air. Nah, maka kepuasan totalnya akan bertambah. Oke, bertambah tuh kan. 6, 8, 11, 10. 11. Bertambah ya awalnya. Akan tetapi, kepuasan marginalnya akan menurun. Dan apabila konsumsi terus dilakukan, maka kepuasan totalnya akan semakin menurun. Jadi, jadi itu lama-lama jadi menurun. Nah, itu yang dikatakan sebagai the law of diminishing marginal utility. Oke? Oke, halo adik-adik, kita lanjutin lagi materinya, materi selanjutnya. Atau ini masih berhubungan sama materi yang sebelumnya nih. Jadi kita masih ngomongin tentang pendekatan kardinal. Tadi kan udah dibikin ya tabel tentang the law of diminishing marginal utility. Atau mungkin Tata udah menggambarkan bagaimana sih keadaan ketika lagi the law of diminishing marginal utility. Itu keadaannya teh, jadi kepuasannya itu semakin menurun. Nah, di dalam teori pendekatan kardinal atau the law of diminishing marginal utility ya, kita tulis dulu nih. The law, tadi apa? The law of diminishing
marginal utility. Yang artinya tadi apa? Yaitu kepuasannya semakin menurun. Jadi ketika kita menambah konsumsi itu awalnya kepuasannya akan meningkat ya, meningkat. Tapi lama-lama kepuasan marginalnya akan turun dan kepuasan totalnya juga akan turun. Sehingga nanti lama-lama MU-nya akan negatif, gitu ya. Nilai marginal utility-nya akan negatif. Nah, di dalam hukum the law of diminishing marginal utility ada konsep yang harus kalian hafal, yang nantinya itu selalu ada di UTBK gitu, selalu ada di soal SBM. Nah, apa nih konsepnya? Nah, bahwa di dalam the law of diminishing marginal utility itu ada nih TU itu apa? Total utility. Ketika total utility-nya maksimal atau maksimum nih ya, jadi ada kondisi ketika TU-nya maksimum, berarti kepuasannya itu udah di puncak banget. Nah, maka nilai atau ininya MU tadi apa? MU itu marginal utility. Marginal utility itu adalah tambahan kepuasan. Jadi ketika kita misalnya minum gelas pertama itu kepuasannya 10, gelas yang kedua 12, berarti tambahannya berapa? 2. Nah, itu dikatakan sebagai tambahan kepuasan. Nah, jadi ketika TU-nya maksimal, MU-nya itu bakal bernilai 0. Gitu. Jadi ketika TU udah di puncak, berarti tidak ada lagi penambahan marginal utility, gitu, nggak ada. Nah, kemudian ada konsep yang kedua itu TU. Ketika TU-nya turun, berarti kalau turun tuh yang awalnya misalnya nilai kepuasannya 20, pas minum atau mengonsumsi barang yang selanjutnya jadi berkurang, misalnya jadi 18. Nah, itu dikatakan TU-nya turun. Nah, ketika TU-nya turun, si kondisi MU-nya atau marginal utility-nya itu akan negatif. Seperti tadi ya dicontohin ada yang negatif. Nah, nih. Ini konsep yang harus kalian ingat ya, karena ini selalu kadang suka muncul di soal SBMPTN, soal-soal yang seperti ini. Misalnya nih kayak ketika TU-nya maksimal, maka marginal utility-nya akan bernilai 0 gitu jawabannya. Nah, ini soal yang seperti ini yang selalu ada di UTBK, oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas teori yang kedua. Ada teori pendekatan kardinal. Jadi ini adik-adik, kan tadi pendekatan kardinal itu kan teori yang menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang itu bisa diukur dengan satuan angka si kepuasannya tuh ya. Tapi ada pendekatan yang membantah pendekatan yang pertama. Jadi si ordinal tuh muncul dengan bantahannya bahwa nggak bisa, tingkat kepuasan itu nggak bisa diukur dengan satuan angka, nggak bisa gitu, hanya bisa dibandingkan gitu kata dia tuh. Jadi kalau kata si pendekatan ordinal, tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang itu tidak bisa diukur dengan angka gitu. Nih ya, ini tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa ya, barang atau jasa tidak dapat diukur dengan satuan angka. Ini harus ditekankan ya, ukur dengan satuan angka. Oke, terus kalau nggak bisa diukur dengan satuan angka, bisa digimanain dong? Nah, kalau kata si pendekatan ordinal, nggak bisa diukur dengan satuan angka, namun hanya bisa dibandingkan. Hanya bisa dibandingkan. Nah, gimana nih Kak ngebandinginnya? Nah, misalnya nih, jadi kita tuh kan puas ketika kita makan misalnya coklat sama es krim. Nah, itu dibandingkan antara makan es krim sama makan coklat tuh tingkat kepuasannya tuh sama gitu enaknya. Nah, jadi ketika kita makan sesuatu itu harus ada pembandingnya. Nah, itu dikatakan bisa diukur. Jadi diukur itu hanya dengan dibandingkan, tidak dapat dikasih nilai gitu, kata si pendekatan ordinal. Nah, sebenarnya ya, baik pendekatan kardinal atau pendekatan ordinal, semuanya itu bersifat subjektif, ya kan? Soalnya kan kalau misalnya tadi pendekatan kardinal diukur dengan satuan angka, nah setiap orang itu kan punya penilaiannya masing-masing ya terhadap suatu barang atau jasa. Nah, pendekatan ordinal juga sama, kita membandingkan makanan A dan makanan B. Nah, tingkat kepuasannya juga ya beda antara orang yang pertama sama orang yang kedua, ya tergantung dia sukanya yang mana. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya pendekatan kardinal ataupun ordinal itu tuh sama-sama bernilai subjektif, oke? Halo adik-adik, kita lanjutin lagi materi tentang tadi ya pendekatan ordinal. Tadi kepotong. Nah, pendekatan ordinal itu tadi apa sih?
peningkatan ordinal itu katanya ya bahwa dalam mengukur tingkat kepuasan seseorang itu tidak dapat diukur dengan satuan angka, namun hanya bisa dibandingkan. Nah, lalu gimana sih cara membandingkannya? Nah, di sini pendekatan ordinal itu menggunakan analisis kurva inference atau inference curve atau kurva inferensi, bolehlah. Nah, sebenarnya apa sih kurva inferensi itu gitu ya? Nah, kurva inference ini ya, ini kurva yang menunjukkan dua kombinasi barang itu akan memberikan kepuasan yang sama. Jadi kurva inference ini kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang ya akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Tingkat kepuasan yang sama. Tuh ya. Jadi kan kalau katanya tadi pendekatan ordinal itu hanya bisa dibandingkan. Nah, ada kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang itu akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Atau kalau bingung, nah di dalam kurva inference itu berarti kan kalau kurva, berarti kurva itu ada gambarnya. Nah, kita bikin dulu nih bentuk kurvanya ya. Jadi kurva inference seperti ini bentuknya. Ya, garis biasa. Terus, nah kan tadi kurva inference itu kombinasi dua jenis barang. Nah, jadi misalnya nih kita mengkonsumsi ini coklat ya. Coklat, kalian suka coklat? Nah, ini es krim. Oh, suka es krim, suka ya. Nah, jadi ini kan di kombinasi dua jenis barang akan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Misalnya kita mengkonsumsi nih es krim 3 ya. Coklat misalnya kita mengkonsumsi 5. Nah, ketika kita mengkonsumsi 3 coklat itu sama rasanya dengan kita mengkonsumsi ketika kita mengkonsumsi 3 es krim itu tuh rasanya sama kayak kita mengkonsumsi 5 coklat gitu. Jadi dua kombinasi barang itu kan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama gitu. Jadi ketika kita makan 3 es krim itu setara dengan kita makan 5 coklat kepuasannya gitu. Nah, adapun bentuk kurvanya itu kayak gini nih. Jadi kurva inference itu melengkung ya, ini nempel ya ceritanya. Nah, melengkung ya, jadi si cembung bentuk kurvanya tuh. Nah, kurva inference itu bentuknya cembung ke titik arah origin. Nah, ini kan ngomongin kurva. Nah, ada ciri-ciri dari kurva itu kita harus ini dulu ciri-ciri dari kurva itu gimana gitu ya. Nah, coba. Adapun ciri-ciri kurva inference ini berdasarkan gambar yang telah kita buat nih. Yang pertama apa coba ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri sini ya, ciri-ciri. Nih, ciri-ciri yang pertama dari kurva inference ini bentuknya tadi katanya bikin garis yang kuning ini dari kiri atas ya ke kanan bawah. Jadi ini dari kiri atas. Jadi ciri yang pertama kurva inference itu berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua apa lagi nih dari gambar ini? Dari gambar ini ciri yang kedua itu dia cembung gak sih? Cembung ya. Cembungnya ke arah mana nih? Ke arah titik origin. Jadi ini ciri yang kedua itu cembung ke titik origin atau titik asal bolehlah. Titik origin. Oke. Lalu yang ketiga apa lagi nih? Nah, yang ketiga itu tidak saling berpotongan. Gak ada potongannya kan? Jadi tidak saling berpotongan. Tidak saling berpotongan. Oke. Nah, lalu ciri yang keempat apa nih Kak? Nah, yang ciri keempat, jadi ketika kita menambah nih, misalnya kita menambah konsumsinya jadi berapa nih, misalnya jadi 5. Kita mengonsumsi 5 es krim, berarti kan mengonsumsi 5 es krim itu harus setara dengan mengonsumsi misalnya 7 coklat ya, harus sama. Nah, jadi ketika kita mengonsumsi 5 es krim, rasanya itu sama kayak kita mengonsumsi 7 coklat. Nah, berarti kan nanti si kurva itu akan beda lagi ya, akan berubah jadi naik ke sini ya. Nah, jadi ini artinya bahwa semakin ke kanan itu tingkat kepuasannya semakin bertambah. Jadi semakin ke kanan nih,
semakin ke kanan, ya, tingkat kepuasan itu semakin bertambah. Kepuasan semakin bertambah. Oke, cukup ya. Nah, ini ciri-ciri dari kurva inference curve. Nah, ciri-ciri ini harus kalian ingat ya. Ciri-ciri ini sama bentuk kurva itu harus kalian ingat. Kenapa tadi diingat? Nah, karena soal ini nih atau materi itu selalu muncul di SBMPTN, ciri-ciri kurva inference. Jadi kalian harus mengingat materi ini gitu ya. Materi ini sangat bermanfaat nanti untuk kalian menjawab soal SBMPTN. Oke. Nah, selanjutnya nih, jadi selain inference curve ada juga pendekatan ordinal ini harus diukur atau dianalisis menggunakan kurva budget line. Apa nih budget line ya? Jadi kan sebenarnya manusia itu selalu dihadapkan dengan masalah budget apa? Biaya gitu ya. Kita ingin mendapatkan kepuasan, tapi kita selalu terkendala dengan biaya. Nah, budget line ini itu kurva, oke, artinya ini kurva yang menunjukkan sama ya kombinasi dua jenis barang. Ini sama ya kombinasi dua jenis barang. Kombinasi dua jenis barang dengan biaya yang sama. Nah, ini bedanya ya. Dengan biaya yang sama, oke. Nah, tuh. Jadi budget line itu kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang itu dengan biaya yang sama. Jadi ketika kita ingin mengkonsumsi barang A sama barang B, itu biaya yang dikeluarkannya itu sama gitu. Nah, di sini juga sama, ada kurvanya. Nah, kurvanya kayak gimana? Nah, kurvanya ini seperti ini ya. Kombinasi dua jenis barang. Berarti ini sama nih, coklat. Coba ya. Ini es krim. Oke? Nah, misalnya, jadi si kita tuh punya uang nih, uangnya itu 100.000. Nah, kalau di budget line, kan kita tuh bisa uang 100.000 itu bisa kita pakai buat beli es krim aja atau bisa buat beli coklat aja. Nah, makanya bentuk kurvanya itu akan seperti ini. Seperti itu loh. Kok seperti itu sih, Kak? Nah, karena kalian bisa nih, uang misalnya punya uang 100.000. Dan kalian tuh bisa puas ketika kita makan es krimnya semua. Makan es krim semua. Nah, makan es krim di sini semuanya. Jadi kita beli buat es krim doang. Nah, berarti kan nggak ada biaya coklat ya, nggak beli coklat. Nah, berarti kurvanya tuh kan di sini doang, nggak berbentuk kurva. Nah, tapi kalian juga bisa memaksimalkan biaya kalian di sini di coklat aja, jadi nggak beli es krim. Nah, itu juga bisa. Tapi bisa juga untuk mendapatkan kepuasan yang sama, kalian bisa misalnya ternyata pengen beli 3 es krim aja dan 5 coklat. Nah, itu. Ini bentuk dari biaya budget line. Jadi kalian harus ingat bentuknya tuh gini ya, lurus gitu ke bawah gini ya, dari kiri atas ke kanan bawah, dan akan selalu seperti itu kurva budget line. Jadi kurva budget line itu kurva yang menunjukkan kombinasi dua jenis barang itu dengan biaya yang sama. Jadi dua jenis barang itu dengan biaya yang sama. Misalnya kita beli 3 es krim gitu ya, atau 5 es krim, 5 coklat gitu ya. Nah, itu tentang budget line. Kemudian ada materi tentang keseimbangan konsumen. Nah, berarti kalau ngomongin keseimbangan konsumen itu apa? Keseimbangan konsumen itu pertemuan atau persinggungan antara permintaan lagi kurva inference curve sama budget line. Jadi kalau keseimbangan konsumen itu nanti kalian bikin kurva. Ini kurva ya. Dan kurvanya itu seperti ini. Nah, ini kurva IC, inference curve, ini BL, budget line. Nah, ini bentuk kurva keseimbangan konsumen. Jadi, keseimbangan konsumen itu terjadi nih ketika nih, yang ini ya. Ketika kurva inference curve itu bersinggungan dengan budget line. Jadi, keseimbangan konsumen itu nih terjadi ketika kurva inferensi atau kurva inferensi bersinggungan. Oke, ketika kurva inferensi ya bersinggungan dengan kurva budget line. Bersinggungan
hubungan dengan kurva budget line. Nah, itu ya. Jadi keseimbangan konsumen itu terjadi ketika kurva indiferensi itu bersinggungan dengan kurva budget line. Jadi itu kesepakatan antara bahwa kita tuh ingin mengkonsumsi barang yang mana, terus misalnya ingin mengkonsumsi coklat dan ini es krim ya. Es krim ini coklat. Jadi ternyata kita tuh ingin mengkonsumsi 3 es krim itu biaya yang dikeluarkannya sekian, atau kita bisa mengkonsumsi 5 es krim itu dengan biaya yang sekian. Jadi konsumsinya itu, kepuasannya itu yang dihasilkan sama dan biaya yang dikeluarkannya juga sama. Jadi ketika kita mengkonsumsi 3 es krim itu, kepuasannya itu sama dengan kita mengkonsumsi 5 coklat, dan biaya yang dikeluarkan antara 3 es krim dan 5 coklat itu sama. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen. Jadi itu ditandai dengan persinggungan antara kurva indiferensi sama kurva budget line. Nah, soal seperti ini juga selalu ada di SBM, atau materi ini juga selalu ada di SBM. Jadi kalian harus tahu dulu materi ini baru bisa mengerjakan soal SBM. Oke? Ini materi tentang teori perilaku konsumen. Nah, sampai sini, dan nanti kita lanjut lagi ke teori perilaku produsen atau tentang produksi. Oke? Semangat terus belajarnya, oke? Jangan patah semangat.